boleh dong gantian. Tadi kan dokter yang nanya ya. Tadi juga barusan sudah sidang nih Bang. Pak Dok, berarti kan ini sudah ada diundur gitu, maksudnya sampai dengan besok ini. Ini mungkin seperti apa sih Dok? Kalau itu kan mengikuti aja ya, karena kan di sini memang saudara DRL kan menghadapi pihak PMJ Polda Metro Jaya. Kalau dokter sih yakin Polda Metro Jaya memiliki bukti yang luar biasa, karena memang prosesnya lama banget kan, setahun lebih hanya untuk menghadapi satu manusia ini. Jadi luar biasa. Jadi dokter yakin pihak Polda Metro Jaya juga nggak ingin ceroboh atau lengah ya untuk melawan DRL. Dok, sejak kapan sih menggunakan produk DRL, Dok? Oh, harus dijawab. Tidak perlu saya jelaskan ke abang lawyernya ya, tidak perlu. Jadi lebih baik saya jelaskan ke penyidiknya. Seperti itu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ke lawyernya seperti itu ya. Tapi pihak sebelah mempertanyakan. Deketin Bang. Emang gimana tuh? Kenapa? Pihak sebelah mempertanyakan buktinya itu. Buktinya dari mana mungkin? Biarkan itu menjadi wewenang penyidik untuk menjawab. Yang jelas pelapornya tidak hanya dokter ya. Di sini banyak korbannya. Jadi pihak Polda Metro Jaya sudah mengantongi banyak korban, tidak hanya seorang dokter saja. Ya. Jadi untuk barang bukti biarkan kita serahkan ke penyidik seperti itu. Ya. Terkait ajakan untuk berdamai dari pihak Dr. Richard sendiri itu gimana sih, Dok? Untuk pihak daerah untuk saat ini tertutup ya. Kenapa? Karena kerugian masyarakat dihitung itu dokter hitung sekitar ratusan miliar. Ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya damai hanya hitungan miliar untuk membungkam dokter, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Yang dokter ini kan dari awal adalah pengembalian hak masyarakat, mengembalikan kerugian yang masyarakat sudah terkena, ya. Jadi ya itu aja dikembalikan. Emang efek samping dari penggunaan produk dari Dr. Richard ini apa sih, Dok? Salah satunya mungkin yang DNA ikan lele ya. Di situ jelas tidak ada DNA salmonnya di situ, jadi itu adalah false claim. Ya, jadi dokter sendiri sudah sampai ke pihak pabriknya di Korea, Red Skin. Ya, di situ memang tidak ada yang namanya DNA salmon, jadi makanya dokter bilangnya DNA ikan lele. Ya. Terus penggunaan jarum yang digunakan di wajah, ya, itu dapat menimbulkan mikrolesi. Mikrolesi itu dapat muncul yang namanya darah yang tidak terlihat secara mata telanjang, jadi harus dia melalui mikroskop. Ya, nah darah itu adalah tempat tumbuhnya bakteri yang sangat mudah. Sehingga apa? Jika tidak disterilkan secara benar atau dilakukan di klinik, itu dapat terjadi pertumbuhan bakteri yang banyak. Sehingga apa? Sehingga pada saat digunakan kembali itu akan muncul jerawat parah, akan menimbulkan breakout, gitu. Seperti itu. Jadi seharusnya memang produk DNA ikan lele ini tidak digunakan untuk pembelian secara bebas, tapi dia hanya digunakan di rumah saja, digunakan di klinik saja. Dok, ini kan ada di portal media sendiri, online sendiri mengatakan bahwa kemungkinan Dr. Richard ini tidak hadir karena harus menyelesaikan prapit dulu nih, banyak sekali di media online seperti itu. Ini mungkin dokter sendiri bagaimana menanggapinya, Dok? Kalau untuk itu dokter nggak tahu ya, kan tadi penyidiknya sendiri juga nggak tahu ya, berarti seharusnya penyidiknya juga tahu nih ya. Ya mungkin ada sesuatu hal yang ditutupin, tapi kalau menurut dokter ini berbeda antara prapit dengan pemeriksaan tersangka daerah, itu sesuatu hal yang berbeda. Harusnya bisa dijalankan, tetap dijalankan, gitu loh. Ya, tapi ya kita serahkan saja kepada pihak Polda Metro Jaya. Seberapa yakin dari dokter sendiri kalau dokter ini bukan tersangka gitu, tidak melakukan pencemaran nama baik, bahkan hanya menyuarakan aja? Ya karena memang buktinya, faktanya memang saudara daerah tidak meletakkan surat izin praktek sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kemenkes dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sehingga memang pada saat gelar perkara pun ya memang tidak ada mens rea di situ, tidak ada niat jahat. Tapi entah kenapa tiba-tiba di Polres Jakarta Selatan tiba-tiba menjadi tersangka. Ini sesuatu hal yang patut dicurigai, dugaannya dokter ada suatu pengkondisian. Dok, tadi kan mempertanyakan juga di pihak sebelah. Gimana mendengar jawaban dari pihak sebelah sendiri? Yang mana? Pertanyaan yang mana? Yang tadi dokter melontarkan pertanyaan kepada yang kuasa hadir. hukum. Oh ya nggak hadir. Kalau dokter sih yakinnya 99,99% daerah tidak akan hadir. Dokter selalu bilang orang ini manipulatif, sangat manipulatif. Ya, jadi prapit itu hanya untuk memundurkan waktu, buying time. Kita sebutnya buying time. Buying itu membeli waktu. Jadi untuk mundur. Ya, kenapa? Karena dokter meminta dengan sangat keadilan di sini. Nikita Mirzani dengan ancamannya berapa tahun kemarin itu? Ancamannya Nikita Mirzani nggak 8 apa kalau nggak salah ya. Akhirnya vonisnya ke-4 ya, tapi beliau ditahan. Kerugiannya 4 miliar diduga ya. Kerugiannya diduga 4 miliar dan berhenti. Tetapi ini saudara DRL kerugiannya ratusan miliar dan terus berjalan hingga saat ini. Di mana keadilannya juga tidak ditahan.
Berarti minggu depan akan terus hadir ya? Iya, iya, insya Allah. Tapi yang jelas nanti akan hadir di pemeriksaan Polres Jakarta Selatan anak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Dok, besok. Oke. Udah. Sel. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Sekian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 939 PDT G2025 PNJKT Sel. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 5. Terima kasih. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 5. Terima kasih. Terima kasih. Buset, kayaknya lagi. Udah mulai. Mayusnya udah ada. Digini-giniin aja masih kita. Oh. Oke. Antrian 2020.